Episode sebelumnya, kami telah mengadakan acara tahlilan 100 Hari Ayahanda yang dipimpin langsung oleh tokoh sekitar yang dihadiri dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Acaranya pun berjalan dengan lancar. Tak lupa juga besoknya kami ziarah ke kubur Ayahanda dan Datuk Laki di daerah Gambut dan Sungai Tabuk. Video selanjutnya kami akan mengajak kalian tur virtual ke Kalimantan Tengah di daerah Kuala Kapuas sekaligus ziarah ke kubur Datuk Bini. Simak terus videonya, tetap stay tune di channel Keluarga Belalahan. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Pagi ini kami awali dengan penuh semangat karena kota Banjarmasin merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia dan memiliki cuaca panas yang sangat ekstrim. Tapi itu semua tidak menyurutkan semangat kami untuk berlibur ke daerah Kuala Kapuas. Kita akan melintasi jembatan yang baru di Kalimantan Selatan, namanya Jembatan Sungai Alalak. Jembatan Sungai Alalak adalah sebuah jembatan yang melintang di atas Sungai Alalak dan berlokasi di Brangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Jembatan ini diresmikan pada 21 Oktober 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Jembatan Sungai Alalak adalah jembatan lengkung yang pertama di Indonesia dan dibangun untuk menggantikan jembatan kayu tangi 1 yang telah berusia 30 tahun dan berfungsi sebagai jalur utama akses kota Banjarmasin dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan mengatasi kemacetan jalan lingkar utara. Untuk menuju ke Kuala Kapuas, kita akan melintasi Trans Kalimantan, Jembatan Barito sebagai penghubung ke Kalimantan Tengah, dan berbagai daerah seperti Anjir dan Tugu perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Oh iya, Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan memiliki perbedaan waktu selisih 1 jam, karena Kalimantan Tengah termasuk daerah waktu Indonesia Barat, sedangkan Kalimantan Selatan termasuk waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi guys, kembali lagi di Keluarga Belalahan. Hari ini jadwalnya kami sekeluarga ke Kalimantan Tengah ya, tepatnya tuh di daerah Kuala Kapuas. Hari ini kami mau ziarah lagi sekarang ke Datuk Bini ya. Kemarin itu kita ziarah dari almarhum bapak, setelah itu ke Datuk Laki, dan sekarang hari ini kita ke Datuk Bini yang di Kuala Kapuas. Doakan perjalanan kami ya guys, semoga selamat sampai tujuan. Hari ini personel lengkap, ada mamaku ya di belakang, ada kakak Kaira, sepupu, terus kakak Bintang, dan sekarang gantian juga yang nyetir sekarang bunda ya. Ada Anin Bobo. Oke guys, ikuti terus ya, tetap stay tune di Keluarga Belalahan. Perjalanan dari Banjarmasin ya menuju ke Kalimantan Tengah itu bagus ya, jalannya lebar, tapi
Tapi yang herannya tuh di sini tuh rumah-rumah di pinggir jalan tuh masih jarang ya, karena kemungkinan ini juga daerah lintas provinsi. Dulu jalan di daerah sini tuh masih rusak ya. Nggak tahu sekarang udah mulus banget, karena pemerintah di sini memprioritaskan jalan provinsi ya, karena bisa mempertumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah sini. Sampailah kami di persimpangan Jembatan Pulau Petak. Tapi kami tidak ke arah sana, akan tetapi kami berbelok menuju Desa Sungai Asam, Kecamatan Kapuas Hilir. Pada saat menuju desa tersebut, kami kaget, ada apa ini? Kok rame banget ya? Ternyata ada festival acara lomba 17-an, yaitu lomba jukung yang dipadati warga sekitar. Tapi sangat disayangkan, event semeriah ini dihiasi perilaku atau kebiasaan yang kurang elok dari warga sekitar yang memenuhi jembatan Sungai Asam, yang dapat membahayakan warga tersebut dari tertabraknya kendaraan. Karena fungsi jembatan di sini bukan lagi akses penghubung jalan, tetapi jadi tempat ajang nongkrong dan tontonan event tersebut. Sedikit masukan ke panitia agar memfasilitasi tempat yang aman bagi penonton agar tidak membahayakan mereka. Lalu lintas pun menjadi macet dan saling bergantian jika ingin melintasi jembatan tersebut. Memasuki daerah pedesaan sini, itu yang aku salut ya. Jalannya itu di sini tuh udah bagus, udah aspal, udah mulus. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini pedesaan loh guys, pedesaan yang di daerah Kuala Kapuas. Namanya tadi Desa Sungai Asam. Tuh bagus kan? Setelah kami berjalan semakin dalam, infrastruktur sebagian jalannya masih dalam progres pengaspalan. Yang kami lewati ini masih tahap pengerasan jalan berkerikil. Upaya perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat perlu diacungi jempol. Karena desa datuk saya ini termasuk daerah terpencil yang dulunya akses menuju ke sini perlu effort yang luar biasa, yang tentunya jalannya tidak sebagus sekarang. Kami melewati Desa Datuk Bini karena terlebih dahulu kami akan ziarah ke kuburnya. Bila sempat kami mampir ke Desa Datuk Bini dan mampir ke rumahnya. Kita udah memasuki desa di mana itu Datuk dikuburkan di sini, dan ini desanya itu lumayan ramai ya dari desa yang lain. Kalau ibaratnya tuh mungkin di sini sebagai desa yang ibaratnya tuh apa ya, ramai ya,
Alhamdulillah ya, kami udah nyampe di masjid ya, salah satu masjid yang ada di Handiwong ini. Dan kami tadi numpang parkir di sini. Adek, ayo kita ke tempat kubur nenek. Nah, jadi kami mau menuju ke kuburannya Datu. Nah, untuk jalannya kita nih jalan tembus ya guys, jalan tembus. Nah, kalau di sini kuburannya untuk jalan utamanya tuh nggak ada ya, jadi kita harus memilih-milih jalan supaya tidak kena rawa ya. Dan ini kakak juga dibantu bundanya. Gimana nih? Digendong pelan-pelan. Iya sih. Nah, jadi suasana atau kuburan yang di sini tuh kayak gini guys. Nah, Berat banget. Kairnya berat banget. Sini, jangan naik Kak. Jangan. ini sebenarnya tuh rawa. Nah, cuman karena musim kemarau, jadi agak kering. Jadi nggak ada airnya. Oke guys ya. Dibacakan. Jalan. Jalan ke dia. Nah, jadi aku gendong si adek guys. Jadi syukurnya tuh pas kita kesini jalannya itu nggak berair gitu. Ayo terus Kak. Itu batu. Itu. Terus Kak, terus. Ya, pegangan. Selesai sudah guys. Kita ziarah ke Datuk Bini. Dan saya juga baru tahu ya. Baru tahu dari keponakanku, ternyata salah satu di desa sini itu pelopor mendeklarasikan namanya itu dari datuku sendiri ya. Itu desa Bungasari. Nah, jadi ada dua kata ya. Ada dua suku kata, bunga dan sari. Nah, bunga itu diambil dari almarhum bapaknya Datu. Itu namanya Abung. Terus sedangkan sarinya itu diambil dari mamanya Datuku. Jadi namanya itu Abung dan Sari. Jadi namanya tuh gabung jadi Bunga Sari. Nah, jadi begitu ceritanya tentang desa Bungasari yang ada di Handiwong. Beli apa Pak? Minuman. Oh, minuman. Nah, jadi ini rumah-rumah sekitaran desa yang nenekku dikubur tadi ya. Tuh, kalau di ujung sana itu sudah pelabuhan ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut mau ke tempat rumahnya nenek ya, rumahnya Datuku. Kalau aku nyebutnya nenek, kalau anakku manggilnya Datu ya. Saat menginjakan kaki di desa ini, teringat masa anak-anak yang penuh kenangan. Saat itu, desa ini jalannya tidak sebagus ini. Dulu hanya tanah kering yang kalau hujan turun akan becek dan licin.
Beginilah suasana pedesaan ya guys. Jalannya itu dulu setapak ya. Waktu aku masih umur sekitar 12 tahunan. Nah sekarang sudah ada pembaharuan. Jadi aku kaget pas waktu kesini itu jalannya udah jalan cor. Nah cuman di daerah sini itu belum bisa dilewati mobil ya. Jadi hanya bisa dilewati sepeda motor. Jadi kita kalau menuju ke rumah kita harus jalan kaki. Sebenarnya sih untuk jaraknya sih lumayan ya. Lumayan jauh. Sama seperti di daerah perkotaan ya. Jadi rata-rata itu kalau tanah di sini tuh tanah rawa, dan sampai ke desa nenekku ini juga tanah rawa ya. Jadi rumah-rumah di sini tuh ciri khasnya tuh panggung ya, rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin untuk pondasinya ya. Halo. Persis jadi samping di sungai besar ya. Ini Sungai Kapuas namanya. Kalau di Samarinda kan yang terkenal kan Sungai Mahakam. Nah kalau di tempat Datu ini Sungai Kapuas. Nah ini langgar atau musola dulu. Jadi aku setiap ke tempat Datu sering sholat di sini. Jadi pada saat kecil itu ya guys, untuk di desanya ini itu terlihat besar sekali ya dulu. Mungkin karena aku masih kecil, jadi setiap melewati jembatan ini ya, itu rasanya besar sekali jembatannya. Terus jarak jembatan ini dengan air sekarang kan udah mulai pendek ya. Dulu itu jauh banget, jauh, dan perasaan tuh tinggi banget. Dan ini bisa dilintasi perahu ya guys, perahu kecil bisa lewat sini. Nah itu Sungai Kapuas, sungai salah satu terpanjang yang ada di Kalimantan. Bukan di Kalimantan ding, di Indonesia juga salah satu terpanjang di Indonesia. Rumah Datu itu memang jauh dari kata berada ya guys, karena ini juga bangunan rumahnya juga bangunan rumah tua, terus juga jarang ditinggalin, apalagi semenjak Datu meninggal, jadi cucu sama anaknya tuh nggak tinggal di sini. Kalau cucu itu tinggal di kerjaannya, dan sedangkan anaknya itu masing-masing sudah berkeluarga, jadi tinggal di daerahnya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita mengharap di suatu tempat ya, apalagi tempat perkampungan kecil di pelosok itu, kita nggak bisa mengharap di sini itu lengkap semua. Jadi di sini serba apa adanya ya guys. Nah ini rumah Datu ya. Rumah Datu udah lama nggak didatengin. Tuh, Desa Handiwung, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas. Kalau ini bekas kurungan ayam ya guys, piaraannya nenek. Cuman semenjak udah nenek meninggal, Datuk meninggal ya, jadi udah nggak ada lagi ayamnya, dan juga nggak ada yang ngurus. Nah sedangkan ini kan jalan cornya nih, jalan cornya tuh udah nggak bagus ya, udah pecah-pecah kayak gitu. Alhamdulillah sih kalau sekarang listrik udah masuk di desa ini. Untuk sekarang ini alhamdulillah di desanya Datu ya, itu sudah masuk
listrik ya. Jadi PLN tuh udah masuk ke sini. Nah, pada zaman aku masih kecil itu di sini listrik belum sama sekali ada masuk. Jadi kalau misalkan malam itu kalau nggak menggunakan lilin atau nggak menggunakan lampu semprong. Nah, jadi kalau kita misalkan di sini tuh tidur tuh ya gelap-gelapan gitu guys, gelap-gelapan gitu. Cuman mengharap dari lampu semprong tuh aja. Kalau misalkan malam nih, kalau malam terus tiba-tiba kita sakit perut, kita mau buang air besar atau mau buang air kecil, kita itu harus ke jamban dulu. Dan kalau misalkan dulu rumah nenekku ini belum ada jamban, belum ada WC, toilet gitu nggak ada. Jadi tuh kita harus ke pelabuhan dulu atau enggak di rumah orang yang memang membuat tempat buang air besar dan air kecil. Nah, nanti kalau misalkan sempet, aku mau jalan-jalan di desa ini sebentar, mau tunjukin kalian kalau misalkan dulu kalau mau buang air besar atau mau buang air kecil tuh masih harus ke pelabuhan atau enggak ke tempat orang yang sudah menyediakan WC ya, WC umum. Nah guys, jadi seperti ini kalau kita mau buang air kecil atau buang air besar ya. Nah, di zaman itu. Nah, jembatannya ya agak takut juga sih goyang-goyang. Nah, jadi seperti itu ya guys. Kalau misalkan entah malam, entah siang, kalau misalkan mau buang air kecil atau buang air besar tuh kita harus ke jamban seperti ini. Ini jamban umum ya guys. Sekarang aku mau jalan-jalan sebentar ya, melihat desa-desa di sekitar. Dulu waktu kecil memang sering ya kesini waktu SD ya. Dulu tempatnya tuh masih terbilang rame, dan sekarang tuh udah sepi banget, sepi banget. Nih kalian bisa lihat ya. Jadi warga di sini tuh jarang keluar ya. Nah, mungkin mereka itu sedang bertani ya. Jadi kalau misalnya siang aktivitas mereka tuh bertani ya. Nah, dulu itu jalan ini kan buntu nih sekarang. Nah, dulu jalannya tuh bisa langsung ke sana guys. Nah, di sana tuh pasar. Sekarang udah buntu, ditutupi sama dedaunan dan pepohonan. Nah, dulu di sini dulu pelabuhan ya, pelabuhan di mana kapal singgah segala macam. Dan juga di sini juga ada jamban umum. Jadi ada dua pilihan, mau yang di dekat rumah nenek tadi di sana atau mau di sini. Dan kondisi sekarang di sini udah nggak ada lagi jamban karena pelabuhannya udah rusak. Jadi kalau untuk desanya di Desa Handiwong Jalan Bungasari itu sekecil aja guys, cuma ada beberapa penduduk aja sih di tetangga nenek datuku ini gitu. Nah itu, kami lagi mau menuju ke pelabuhan ya, yang masih tersisa di Jalan Bungasari ini ya, Desa Bungasari. Nah, ini dermaganya ya guys, atau pelabuhan sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau singgah atau bepergian mau datang ke sini, itu datang ke sini dulu ke kapalnya. Oh, di sini juga ada juga nih rumah walet. Oh. Ya, fotonya kayak gini. Beli apa? Halo, pengen beli kue ini, ada kue ini, harganya 1.000. Berapa Cil harganya Cil?
Samuan 6.000 ya. Harganya cuma 1.000 satu. 6.000 samuan nah. 6.000 Buat di kantongan semuanya. ya kalau nang itu lerot jadi duit. Tapi ini pulang nah. Ini anakmu nih. Ada permen. Setelah ziarah dan berkunjung ke rumah Datuk Bini, sebelum pulang ke Banjarmasin, kami jalan-jalan terlebih dahulu di kota Kuala Kapuas. Jembatan yang kami lewati ini jembatan Pulau Petak sebagai penghubung daerah antar Kuala Kapuas. Kami juga melewati Bundaran Besar Kuala Kapuas dan Tugu Batanggaring. Untuk kota Kuala Kapuas sendiri itu sangat bersih, jalannya juga lebar dan sepi penduduk. Rencananya kami ingin berfoto di tugu tersebut. Akan tetapi karena cuaca yang begitu terik, jadi kami mengurungkan niat kami. Lanjut ya, kita setelah ziarah tadi ya ke tempat Datuk. Jadi kita mau jalan-jalan dulu sebentar ke bundaran kota Kuala Kapuas ya di sini. Dan di sampingnya itu ada taman, namanya Taman Asri ya. Taman Askari. Nah, jadi kita main di sini dan anak-anak mau minta main dulu. Kebetulan di sini sepertinya taman RTH ya, ruang terbuka hijau. Tempat bermain anak-anak ya ini guys ya. Tapi anu ya kurang memuaskan nih, nggak bisa naik nih. Oh, Ini kurang juga. memuaskan. Kenapa? Oh, anu ya, keropos ya. Iya. Oh, ternyata keropos. Nggak bisa naik. Foto aja sama Ang ribet tuh, foto sama Ang. Habis jalan-jalan kita mampir ya ke warung Ayu. Pas di jalan jalan porosnya menuju ke Kuala Kapuas ya. Kita mau istirahat dulu, mau makan dulu. Waktunya udah jam berapa ini? Udah jam 1. Jadi kita mau makan siang dulu ya guys. Kita makan dulu ya. Pesan soto, bakso, lalapan. Kita makan dulu ya guys. Makan semuanya. Anak-anak ngajakin lagi main ya guys di pinggiran taman kota. Dan sekarang kami berada dekat Gor Kapuas, Gor lapangan sepak bola ya. Di belakangnya itu ada tempat bermain anak-anak ya di pinggir jalan. Nah itu dia. Nah, si kakak sama si ade itu suka main perosotan. Jadi tiap kali dia main ke taman bermain, dia cari pasti ini yang pertama. Takut dia. 1, 2, 3. Baju. Selesai juga kegiatan hari ini ya guys ya, dari ziarah ke tempat Datuk, terus juga mampir ke tempat rumahnya ya. Kita juga bersih-bersih